Seperti itu pada dulu ada peribahasa nih orang zaman dulu ya. Kita harus bisa tepat sunat, nginum ka waktu di bapak zaman. Nanti tidak maksudnya. Jadi kita bisa menyesuaikan sama kondisi dan situasi saat ini. Oke, ya karena kan kalau misalkan katakan hari ini adalah revolusi industri 4.0, ini nggak akan lama berapa tahun lagi kita ada di 5.0, yang mana ini semua serba teknologi. Betul. Toh sekarang juga banyak toh masyarakat yang ingin BIJ tinggal sambil tidur ketika dan beres. Eksistensi bahkan kalau ramalan saya eksistensi uang kertas itu udah nggak akan lama lagi begitu. Kita semua akan menggunakan elektronik. Nah itu. Nah mungkin sekarang juga kita kan lagi masuk di jaringan 4.0, otomatis kita semua yang dilakukan sama manusia itu melalui jaringan internet. Nah mungkin tadi yang dibicarakan sama Abang Teguh ini, kertas, uang kertas itu akan punah karena jaringan Bitcoin, jaringan cryptocurrency sekarang udah mulai luas. Apalagi sekarang mau munculnya evolusi baru yaitu mata uang digital. Betul kan? Mata uang digital ini menjadi permasalahan dan juga suatu bentuk solusi untuk negara kita. Kalau misalkan nggak nggak melek teknologi ya kita digusur. Salah satu manfaat teknologi kita bisa buktikan kemana aja ketika saudara-saudara kita ya sebelumnya kita doakan lah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Cianjur ada dalam ketabahan dan juga ada dalam kesehatan mungkin saat ini sedang diuji ya cuman ini salah satu bentuk bahwa manfaat dari teknologi. Kita bisa lihat bahwa kejadian gempa di Cianjur itu terjadi sekian menit seluruh Indonesia sudah mengetahui. Nah itu salah satu meluapkan ketika media digunakan untuk kebaikan. Ya jelas itu kita membantu saudara-saudara kita yang di sana itu lebih cepat gitu. Nah, jadi intinya mungkin teknologi itu harus digunakan dengan bijak. Itu intinya. Jadi santri harus bisa ngolah teknologi. Bukan harus lagi wajib. Jadi kalau zaman sekarang soalnya kan kita zaman apa bro? Nah ini yang sekarang udah berkait zaman. Sipil berbayar dulu kayak waktu dewa aja. Ayam beli tapi ngaji jangan oleh juga bro. Hati-hati sih salah ya. Nanti gampang pindah biaya orang. Kalau ngaji tetap. Ya intinya kan kita harus punya guru. Iya. Kalau misalkan kita nggak punya guru ya nanti gurunya si Grandong. Misalkan apa sih solusi masyarakat desa Sinabakti khususnya kan ya? Apa sih solusi masyarakat desa Sinabakti supaya sumber dayanya lebih mapan? Ya jelas solusinya yang satu, pesantren kan lah anaknya. Terus di Sirojo Budaya yang sekarang sedang dibangun itu jelas. Karena nggak sedikit mencetak orang-orang yang memang potensial. Karena menurut saya kalau pintar itu sebenarnya tinggal baca buku, dengerin materi-materi itu gampang. Cuma yang susah itu bagaimana pola pikir yang sehat gitu. Bagaimana pola pikir yang cerdas. Benar. Karena banyak orang yang pintar ketika ada permasalahan, ketika ada apapun di sosial di lingkungan setempat itu hanya ya diam saja. iya nggak peka ya. Ketika pola pikirnya cerdas ya itu berbeda. Atau misalkan kalau orang yang pintar melihat saudara kita yang di Cianjur itu bencana ya cuma dia mendoakan yang paling seperti itu. Tapi beda dengan yang pola pikir cerdas. Kalau pola pikir cerdas melihat saudara kita yang sedang ada musibah itu bukan hanya diam dan itu walaupun dalam hati yakin si pintar itu ingin membantu. Kalau misalkan si pintar ingin membantu tapi ekonominya rendah itu kan cuma hanya diam. Tapi beda dengan orang cerdas. Dan orang cerdas itu beda. Kita membuat galang dana lah, konser amal lah. Intinya mah mau tekar ya. Iya. Aktivitas yang harus dibangun gitu. Montekar. Nah itu
kayak ngaco gitu. Ya sebenarnya sih kalau anak-anak jelas hawa nafsu untuk melakukan hal negatif itu pasti tinggi. Tapi gunakanlah hal negatif itu untuk yang manfaat. Ya kita lakukan hal negatif yang manfaat. Kalau tuh sekarang kan anak-anak udah sekolah pada bolos-bolos itu kan negatif yang gak bermanfaat kalau menurut saya. Iya. Kalau misalkan hal negatifnya yang menjadi positif menjadi kebaikan, misalkan ada nonton kita bongkar atau ada alat kita bongkar, bukan toh untuk merusak, tapi untuk mempelajari bagaimana ini membuat, menciptakan dan memperbaikinya. Itu kan kenakalan yang menjadi positif. Nah itu kok Ya, makanya saya bilang juga tadi kenapa santri kembali ya, santri itu bukan cuma bisa harus ngaji doang. Soalnya maaf ya kadang-kadang ada juga bro orang yang sendiri bahwa ya kalau mau pesantren ya fokus aja lah ngaji, udah ngaji, jangan main media, jangan apa. Ada juga kan yang gitu, ya udah jangan dibully, itu mungkin mereka pemikirannya beda lagi dengan kita. Nah itu tadi kalau santri juga ada pikirannya lebih negatif nih, dia lagi pengen apa gitu, kita fasilitasi bro di pesantren kita ini dengan bikin vlog, penelusuran misteri, mungkin itu belum sampai misteri terus ya bang. iya lah, penelusuran misteri mistis itu belum sampai. Misteri jomblo ya gimana ya belum penelusuran gaib itu belum sampai, soalnya bundaran tidurnya lagi jadi ini lagi dina dia kajian partai kan. wah IPPN itu Itu sudah kita kan yang ini gitu. Pada intinya mungkin untuk apa ya, solusi untuk salah satunya arah desa Sirna Bakti menurut saya dari santri Siloam Muda itu ada dua solusi. Yang pertama, tingkatkan pendidikan melalui jaringan pesantren. Karena pesantren itu ya jelas ini yang mendidik secara dunia sampai akhirat gitu. Kalau toh untuk masalah yang kedua, ini tetap ketika bermasyarakat, yang pertama itu adalah masalah perekonomian. Karena ketika percakapan keluarga itu berpendapat, kata saya juga bisa diselesaikan dengan beberapa hari. Tapi dengan berbeda pendapatan ini akan menjadi permasalahan yang terus menerus. Kalau untuk ekonomi yang mapan, nggak akan ada menurut saya. Karena kalau ada dari perkataan hukum bahwa kejahatan itu berawal dari emas, yaitu berawal dari perekonomian. Nah makanya salah satu solusi dari saya itu kembangkan desa Sirna Bakti, bagaimana perekonomian terkhusus di bidang jual beli melalui media online. Toh Shopee ada contoh Yang disebut contoh toko misalnya ya, contoh lapak ada Shopee, Lazada dan yang lain-lain. apa bisa pakai online juga gitu Ya, kalau saya sofa, lajabo, belabo, jalan bilang. karena kan ya kalau saya kan dari itu ya jelas karena dari ilmu juga sudah bergerak di bidang perekonomian. Ada. Dari kata saya jelas ada KPN. Oh iya benar. Itu KPN sekarang lagi mulai gelia-gelia bagaimana, karena ya jelas apalagi menghadapi di berita-berita ini kan kita akan mengalami resesi katanya. Iya. Nah ini harus ada bagaimana kantor-kantor perekonomian masyarakat. Resesi itu yang kalau nikah itu ada resesi. Resesi. Oh, salah ya. Sorry. bisa ada bagian itu bang bro Iya. Terus saya kira mau bawa resesi dah. Nah, itu mungkin Dibilang di tadi kan ya otomatis jadinya ketika kita membangun keberdayaan santri, otomatis kita bisa mulai terhadap teknologi. itu. Nah, mungkin ini terakhir kita akan gimana sih peran santri ini dalam bidang sosial? Mungkin ini kan yang jadi permasalahan pendidikan. Ketika misalkan itu akhlaknya benar, otomatis itu akan merasa kepekaan terhadap sosial. Nah, gimana nih peran santri dalam sosial? Menurut abang gue ini nih, nanti kita share aja berdua. Peran santri sih sebenarnya kalau menurut saya itu yang paling inti sih menjadi contoh. Jadi contoh. Udah teladan yang baik, teladan yang baik. Karena ketika misalkan melihat teladan yang baik, ketika orang-orang benar-benar melihat, itu dia akan merasa ingin keturunannya, saudaranya, anak-anaknya, bahkan dari pribadinya ingin lebih baik, dan pada akhirnya mencari di mana dia mendapatkan sumber keilmuannya, di mana dia mendapatkan hidayah sehingga dia bisa berlaku seperti itu. Ya jelas pesantren. Makanya salah satu tugas di pesantren itu menjadi teladan yang baik. Karena udah menjadi teladan yang baik, itu sudah berubah bagaimana sumber daya masyarakat yang baik. Udah seperti itu aja. Nah, bapak-bapak ini gimana nih? Kalau saya sih sama aja. Peran santri itu gak muluk-muluk lah. Tidak perlu panjang lebar, cuma satu aja. Santri itu harus berani
berani bertindak selama dalam hal kebenaran ya. Itu mungkin. Jadi kan kadang-kadang banyak kan ya keluar pesantren dia, aduh gimana nih gue santri susah nyari kerja, aduh gimana santri lagi, banyak pemikiran lagi. Bro, mulai saat ini khususnya santri di seluruh Indonesia, Anda jangan berkecil hati. Anda lulusan pesantren, kalau tidak bisa membangun negeri, bangun diri sendiri menjadi lebih baik. Kalau tidak bisa juga, jangan hidup aja. Enggak. Jadi intinya kita harus berani bertindak dalam hal-hal benar. Jadi kalau misalnya di kampung kalian nanti pulang ke kampungnya masing-masing, anak-anak banyak kan main taruhlah Mobile Legend dia ada lagi bagian. Kita rangkul, jangan main gitu. Wah, lu main gituan, harus dari sekolah jangan gitu. Ente mau ngaji mereka bakal lagi jokos, huru hara ntar. Jadi intinya lah, santri itu harus bisa merangkul, yang memukul ya. Kedua, berani bertindak selama dalam kebenaran. Nah, yang terakhir mungkin peran santri ya dalam masyarakat. Ini yang paling berat. Ketika kamu melakukan suatu kebaikan, jangan mengharapkan imbalan, apalagi cuan. Lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, mantap ini. Secara sosial ya jelas kita menjadi teladan yang baik. Dan untuk secara pemerintahan itu saya sarankan santri itu untuk ikut mengawal begitu. Secara kebijakan, secara pekerjaan, jangan hanya santri itu hanya mengawal kebijakannya ini bijaksana atau tidak bijak atau gimana, tapi kita harus ikut mengawal bagaimana pekerjaan. Iya kan makanya tadi juga saya bilang santri itu harus berani bertindak. Ya memang kita santri-santri yang ada di sana juga kawal RT misalkan RT ada kegiatan apa yang harus dibantu. Itu adalah salah satu peran santri yang paling rendah, dekat dengan kita. Ya, otomatis intinya kan kalau misalkan kita gak ngapa-ngapain, bosan hidup. Bener nggak? Kalau cuma sekedar hidup, bakal kita juga hidup kan? Nah, itu kata yang apa tuh? Ya, mungkin santri di sini sebagai middle of change juga ya di kehidupan masyarakat. Jadi mungkin kita sebagai santri harus bisa menjadi tauladan karena santri salah satu bentuk intisari lah dari ilmuwan Nabi yang diturunkan. Nah mungkin kita juga harus mulai kenal teknologi karena salah satu usul fikih yang diutarakan al-mabatu al-qadim misalnya jadi aslah itu adalah bentuk kita harus inovasi dan kreatif. Kalau misalkan kita hanya bid'ah dan enggak gitu kita gak bakal maju. Itu kejumudan yang hakiki. Jangan salah juga kalau kita terlalu memindahkan tahu lah bisa dalam hal politik. Ingat dulu Andalusia ditaklukkan oleh sebagai Spanyol ya, karena kan mengharapkan politik dan sebagainya. Makanya ini itu dalam bidang politik aja jangan bahasa senang. Jangan kalau saya si tua orang. Bisa majari celana kita di sini. Ya kan intinya kita kan masih hidup di Indonesia juga. Betul. Intinya kita sebagai santri harus mengawal pemerintahan ini menjadi lebih baik lagi dan kita harus bisa menjadi penopang untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin podcast hari ini dicukupkan sekian dan terima kasih kepada para hadirin yang terhormat sudah memberikan suatu bentuk ekspresi dari how to buy our pilot. Mungkin ya itu ya. Ini bagaimana kita membangun desa. Mungkin